Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Atasi dampak kekeringan, relawan di Lombok Utara menyalurkan air bersih ke desa terpencil. Pemakaman dosen UIN Surakarta Wahyudian Selviani di Mataram diwarnai tangis haru keluarga. Ajak warga mencintai lingkungan, ratusan pemuda di Lombok Barat menggelar kemah dan bersih-bersih sampah di kawasan wisata. Dinas Pertanian dan Peternakan membantah adanya belasan desa yang rentan rawan pangan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Pertanian menyatakan indikator kerawanan pangan tidak bisa dipetakan berdasarkan kasus per desa, namun harus lebih luas, meliputi kecamatan atau kabupaten. Meski dilanda kemarau, namun produksi beras di Lombok Tengah justru masih surplus mencapai 234.000 ton pada pertengahan tahun. Pemda juga menjamin tidak ada kerawanan pangan, meskipun sejumlah petani lebih banyak menanam hortikultura pada musim kemarau. Kalau secara data kita surplus. Tahun ini kita surplus, perkiraan kita sampai 234.000 ton. Ya. Terus tidak bisa dipetakan kerawanan pangan itu per desa, ya kan? Mungkin di sana itu lebih banyak menanam hortikultura, tidak menanam padi. Tetapi prinsipnya hortikultura itu juga menghasilkan uang untuk membeli beras. Jadi tidak seperti itu hitungannya. Ya. Keterangan Dinas Pertanian meluruskan pernyataan dari Dinas Ketahanan Pangan Lombok Tengah yang mendata 12 desa di 7 kecamatan masuk kategori rawan pangan berdasarkan indikator luas lahan pertanian tidak sebanding dengan jumlah penduduk serta maraknya alih fungsi lahan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pembangunan jalan penghubung antar kecamatan di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat disoroti warga karena belum layak digunakan dan rawan kecelakaan. Warga menyoroti pembukaan jalan penghubung kecamatan yang baru dipadatkan menggunakan tanah dan kerikil sehingga tidak nyaman jika dilewati. Warga juga mempertanyakan kelanjutan pembangunan jembatan yang dinilai tidak maksimal. Warga meminta Pemda segera menuntaskan pembangunan jalan dan jembatan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Ini memang sangat-sangat terganggu karena mengingat ini apalagi di musim hujan ya sangat-sangat licin. Dan dalam hal ini kami berharap dari pihak Pemda kepada khususnya dan pihak Pemprov pada umumnya untuk segeralah menindaklanjuti karena ini bagaimanapun ini akses antar kecamatan ya. Antar kecamatan. Merespons hal itu, tertundanya penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan karena kurangnya anggaran bahkan masih menyisakan hutang hingga 400 juta rupiah. Jalan ke depan itu, ini kan bagian dari perencanaan berikutnya. Sehingga kemarin kan kita dengan supaya ada sedikit perbaikan jalannya. Berarti sudah dianukan itu ya, rencanakan untuk 2024 ya? Masuk usulan 2024. Pemda berjanji akan segera menuntaskan proyek pembangunan jalan dan jembatan penghubung kecamatan jika usulan anggaran dicairkan pada akhir tahun ini. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan pemuda yang tergabung dalam Forum Karang Tarunas Kabupaten Lombok Barat menggelar aksi peduli wisata di kawasan Gunung Jai, Kecamatan Armada, Minggu pagi. Selain menggelar kemah bersama, pemuda perwakilan dari seluruh Karang Taruna juga melakukan aksi memungut sampah di kawasan desa wisata Gunung Jai. Aksi tersebut untuk mengajak warga melestarikan alam sekitar dari dampak sampah plastik atau organik yang mengganggu kenyamanan wisatawan. Kami dari panitia
Para pemuda juga membahas sinergi bersama meningkatkan ekonomi dan pariwisata di daerah dengan kegiatan nyata di seluruh wilayah. Pemda diharapkan memberikan perhatian pada keberadaan Karang Taruna sebagai salah satu pengawal gerakan perubahan di daerah. Kita melakukan pemetaan potensi ekonomi dan potensi ekonomi pariwisata yang ada di Kabupaten Karang Taruna, Kabupaten Lombok Barat. Ini kita lakukan dengan cara membagikan angket yang berisi pemetaan potensi-potensi yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kita ingin mengembangkan ekonomi pariwisata teman-teman Karang Taruna yang ada di masing-masing desa se-Kabupaten Lombok Barat. Melakukan bersih-bersih selain daripada kemah pada tadi malam begitu. Itu sangat kami syukuri karena kami bisa terlibat untuk ikut serta dalam membersihkan areal wisata yang ada di Sedawi ini, lebih tepatnya namanya Gunung Jaib itu. Dan untuk harapan kami Karang Taruna Kabupaten tetap melakukan hal-hal seperti ini. Gerakan peduli lingkungan akan terus disuarakan para pemuda untuk mengedukasi masyarakat agar melestarikan lingkungan sebagai aset pariwisata. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan bibit pohon ditanam personel TNI Polri bersama pemerintah daerah di Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat untuk menjaga kelestarian hutan dan air. Sebanyak 1.500 bibit pohon yang ditanam seperti eukaliptus, ketapang, mahoni, jati, dan buah-buahan yang sudah langka yang ditanam secara serentak. Penanaman ribuan bibit pohon sebagai upaya mengurangi dampak pemanasan global serta melestarikan sumber air agar tetap mengalir di musim kemarau. Warga diminta tidak menebang pohon sembarangan untuk mencegah kekeringan, banjir, erosi, dan kerusakan lingkungan. Hari ini kita di Desa Tempos, Dusun Batu Goleng melaksanakan penanaman pohon. Kurang lebih sebanyak 1.000 pohon. Kita melestarikan negeri kita dengan melaksanakan penghijauan segala. Ya mudah-mudahan dengan penghijauan itu hutan kita selamat dari bahaya kebakaran, bahaya kekeringan, dan lain-lain. Ya, kami mengimbau pada masyarakat agar pohon-pohon yang sudah ditanam ini dijaga, dilestarikan, kemudian selalu disiram, dan jangan sampai kemudian melakukan pembakaran di area hutan ini, karena ini akan sangat berdampak bagi kelestarian lingkungan dan bisa mengakibatkan masyarakat menjadi terpapar berbagai penyakit, baik itu terkait dengan asap dan lain sebagainya. Aksi penanaman pohon diharapkan menjadi motivasi bagi warga untuk menjaga ekosistem hutan dan melestarikan lingkungan dari kerusakan yang kerap menyebabkan bencana alam. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.